it's not the end. I see your face again. Keuntungan seorang pengusaha itu atau kebahagiaan seorang pengusaha itu ketika berdagang linier dengan sujudnya ketika sholat. Jadi bahasa gampangnya beginilah, makin benar sholat kita, makin Allah berikan jalan yang terbaik dalam usaha kita. Gini gampangnya, kita suka lupa kalau sebenarnya Allah udah ngasih strategi sama kita dengan cara memperbaiki sholat. Makanya lihat deh, kenapa panggilan azan setelah kalimat hayya 'alas sholah itu kalimatnya hayya 'alal falah, kan? Al-falah itu artinya keberuntungan. Al-falah itu artinya kesuksesan. Orang yang sholatnya benar itu akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk usaha yang sedang dia jalani. Memaafkan itu tidak merubah masa lalu, tapi memaafkan mencerahkan masa depan. Apa yang sudah terjadi mungkin gak bisa balik lagi, betul? Sudah terjadi ya sudah. Terus gimana? Maafkan. Karena ini modal pertama agar kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Hari ini mohon maaf ya, kenapa teman-teman belum mendapatkan pengganti dari orang yang pernah menyakiti kita? Tanyakan hati kita. Mungkin di hati ini masih ada kebencian kepada orang yang pernah meninggalkan kita, sehingga hati ini kotor, sehingga Allah belum ridho menggantikan hati yang baru untuk bisa menyembuhkan luka di hatimu. Kenapa? Karena hatimu masih membenci, hatimu masih mendengki, hatimu masih mendendam, sehingga engkau tidak mendapatkan kebaikan balasan dari memaafkan yang engkau lakukan. Potong buat di TikTok itu tadi itu ya. Kalau sholatnya bermasalah, biasanya urusan dunianya bermasalah. Catat ya, kalau sholatnya bermasalah, biasanya urusan dunianya bermasalah. Maka akhwat, kalau mau cari suami teladan terbaik, lihat sholatnya. Lihat sholatnya. Sholat aja dijaga, apalagi kamu. Pasti akan dijaga oleh. Ikhwan, kalau mau cari istri teladan terbaik, carilah dia yang ngingetin sholat. Alarm keles, ngingetin sholat terus. Cari dia yang kalau mau azan dia ingetin, yang ketika mau qomat dia ingetin, yang kalau nggak ke masjid dia marah. Laki-laki itu yang dipegang apa? Omongannya. Apa yang dipegang? Omongannya, bicaranya. Benar. Kalau mau merah-merah, kalau mau hijau-hijau, kalau mau jalan-jalan, kalau enggak. Jangan digantung, nyeri digantung teh. Betul nggak? Sakit, mending kumaha tuh, lepaskeun we. Biarkan kemudian dia bisa menemukan laki-laki yang lebih tepat dibanding kita. Umar bin Khattab pernah berkata seperti ini, aku tidak takut sesuatu hilang daripadaku, karena aku tahu selain takdirku maka tidak akan pernah menjadi milikku. Aku pun tidak gelisah dengan sesuatu yang aku miliki kemudian aku kehilangannya. Kenapa? Karena aku tahu sesuatu yang bukan jadi milikku bagaimanapun tidak akan pernah menjadi milikku. Begitu sebaliknya, aku tidak pernah risau dengan apa yang belum aku dapatkan saat ini, karena aku yakin kalau itu semua akan miliki maka akan datang dengan cara apapun. Santai aja. Ikhlaskan, relakan. Kalau bukan punya kita maka akan hilang. Kalau tetap punya kita maka akan datang ke kita. Tidak ada seorang pun yang paling tahu tentangku kecuali Allah. Maka saat dia mendapatkan apapun dalam hidupnya, kebahagiaankah, kesedihankah, nikmatkah, musibahkah, saat mendapatkan, saat kehilangan, everything, semuanya baik. Karena apa? Karena ada Allah bersamanya. Karena dia yakin Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk dirinya. Di mata kita, dia yang kita cintai kemudian pergi meninggalkan kita. Di mata kita ini menyakitkan hati kita, ini menzolimi kita, ini bikin gak karuan hidup kita. Boleh jadi di mata Allah, saat Allah memisahkan kita dengan orang yang kita cintai itu ada kebaikan. Karena kamu gak tahu, kalau kamu melanjutkan perasaan dengan dirinya, akan ada sakit hati yang boleh jadi kamu dapatkan di waktu yang akan datang. Jelas kira-kira? Jadi selalu ada sisi baik dari sesuatu yang kita anggap tidak baik gitu.
Dan hati-hati, jangan pernah bilang coba dulu begini, seandainya dulu begini. Jangan. Nabi melarang kita untuk berkata demikian. Untuk semua yang sudah terjadi, kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala. Sudah jadi ketentuan Allah, dan Allah sudah mengizinkan aku menerima skenario itu. Nikah itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti tempat belajar yang paling lama. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya juga banyak. Betul nggak? Wajar nggak rumah tangga itu ada masalah? Wajar. Dua orang yang beda kepala, beda pemikiran, beda latar belakang, disatukan di tempat yang sama, memungkinkan ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah. Tapi rumah tangga sakinah itu adalah mereka yang saat ada masalah membuat dia makin dewasa untuk bisa makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jangan iri dengan rezeki orang lain, karena kita tidak pernah tahu apa yang telah diambil darinya. Dan jangan gelisah dengan kehidupan kita saat ini, karena kita tidak pernah tahu apa yang sedang Allah siapkan untuk kita di waktu yang akan datang. Betul? Be positif, ya. Belajarlah husnuzon dengan kehidupan. Jangan membenci keadaan, jangan pernah menghina keadaan, karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari pohon ini. Cintailah hidup kita. Terlalu sayang hidup kita jika dihabiskan dengan air mata dan tangisan kesedihan. Be humble. Hidup sederhana. Ada 3 amalan yang akan membuat seorang hamba dibangunkan istana di surga. Apa di antara amalannya? Maafkan orang yang pernah menyakitimu, memberilah kepada orang yang tidak berbuat baik kepadamu, dan sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Allah tidak meminta kita untuk melupakan, tapi Allah meminta kita untuk memaafkan. Puluh hari teman-teman rutin, tidak pernah tertinggal sholat tahajud, catat akan banyak keajaiban yang datang dalam kehidupan teman-teman. 40 hari ya. Terus akan ada keajaiban yang tiba-tiba datang. Kenapa Ahilman bilang seperti ini? Karena Ahilman ngalamin. Saat dulu terpuruk, gak punya apa-apa, begitu sibuk dengan urusan dunia, seakan-akan hampa, gak dapat apa-apa. Ternyata dunia itulah yang membuat kita menjadi gak ikhlas dalam urusan. Gak apa-apa hati ini tersakiti, gak apa-apa orang pergi meninggalkan kita, gak apa-apa mata kita mengeluarkan air mata dan sedih mendengar keadaan kita. Gak apa-apa. Kadang-kadang seseorang itu butuh untuk dibanting agar bisa terpelanting dalam keadaan yang lebih baik gitu. Gak apa-apa aku sakit, gak apa-apa aku merasakan masalah ini, karena aku percaya setelah ini ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita.